tidur Ahmad Sauki Ibrahim. Nah, tidur adalah aktivitas yang mengambil dari 1/4 hingga 1/3 hari dan usia kita. Manusia tidur sekitar 15 sampai 25 tahun dalam hidupnya. Jika tidurnya kita itu baik dan benar, maka tidur bukan saja upaya berlaku adil pada raga atau istirahat, kalau kita sebutnya ya, melainkan pula ikhtiar dalam mencari berkah spiritual. Misalnya kalau kita menerapkan adab-adab tidur, nanti di akhir kita akan menjelaskan adab-adab tidur. Dan tentunya juga selain berlaku adil pada raga, tidur yang baik dan benar juga itu pada gilirannya akan mendatangkan pengetahuan atau dimensi intelektual, baik itu melalui mimpi, ilham, hingga wahyu. Nah, salah satu prasyarat seorang bisa mendapatkan wahyu atau paling banter ilham atau paling banter mimpi yang benar, minimal dia tidak pernah melakukan dosa selama 40 hari. Jadi tidur itu bukan istirahat toh. Karena kalau tidur istirahat toh dengan asumsi Rasul misalnya usianya 63, katakanlah dia tidur sekitar 1/4 jam dalam setiap harinya, 1/4 dari total jam, 24 jam itu, artinya sekitar 15 tahun Rasul tidur toh hanya untuk istirahat toh. Itu kan agak-agak gimana gitu. Jadi sehingga tidur itu bukan cuma aktivitas ragawi yang perlu kita tekankan. Dia punya aspek spiritual dalam adab-adabnya dan intelektual. Sehingga orang-orang suci, baik itu Rasul apalagi ya, maupun para wali, itu dia mendapatkan ilham ketika dia tidur. Dia juga mendapatkan pengetahuan ketika dia tidur tersebut. Nah, tapi ada banyak adab-adab yang harus kita lakukan, dan yang paling sulit adalah tidak melakukan dosa selama 40 hari. Nah, dalam Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak tidur dan tidak sepantasnya dia tidur. Ini dijelaskan dalam ayat kursi yang sering kita baca, misalnya, yaitu Tuhan itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, dalam Al-Quran pula, dalam surat Al-Furqan ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dalam tidur, pakaian dan tidur untuk istirahat. Sehingga dapat kita simpulkan pula bahwa tidur itu gunanya untuk beristirahat sebagai pakaian kita itu malam. Nah, sabda Rasulullah juga ketika ditanya apakah para penghuni surga tidur, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidur adalah saudara kematian, sedang di surga tidak ada kematian. Itu artinya kemana sih roh kita ketika kita tidur? Nah, rohnya itu berkumpul dengan roh-roh para pendahulu kita yang telah meninggal, dalam hal ini di alam barzah. Karena alam mimpi itu adalah personifikasi atau bentuk dari alam mitsal, alam mimpi, alam barzah terendah gitu. Jadi alam mimpi itu merupakan gradasi dari alam mitsal terendah. Sehingga pula kita biasa bertemu dengan orang yang telah meninggal itu di alam mimpi kita. Karena di alam mimpi itu jembatan untuk menuju ke alam barzah. Nah, sementara dalam kesehatan, tidur itu membuat tubuh kita suhunya menurun tentunya. Begitupun dengan tekanan darah kita, gerakan usus kita juga melambat, terjadinya perubahan-perubahan pada sekresi hormon, dan kerja dari saraf simpatetik itu menurun. Tetapi yang unik adalah di fase kelima itu aktivitas otak kita justru meningkat. Jadi jangan berpikir bahwa ketika tidur otak juga berhenti bekerja. Otak itu mah ya kerja terus, baik itu tidur maupun terjaga. Nah, berbeda usia, berbeda pula kebutuhan tidurnya. Bagi bayi misalnya, dia butuh tidur sekitar 20 jam, bahkan ada yang sampai 22 jam. Nah, kemudian di usia anak-anak hingga remaja, yaitu 10 sampai 20 tahun, dia butuh tidur 8 jam, dan orang tua misalnya golongan dewasa dan parubaya itu tidurnya paling sedikit, yaitu 6 jam. Tetapi setelah lansia itu kembali lagi pola ke anak-anak sampai ke pola yang paling kecil, yaitu pola bayi. Makanya lansia itu atau orang yang sudah lanjut usia, kebutuhan tidurnya menjadi meningkat kembali gitu. Nah, bagaimana dengan mimpi? Nah, mimpi dapat pula disebut sebagai masa-masa aktivitas akal dan pikiran yang terjadi ketika tidur kita tengah nyenyak.
Nah, para psikolog, misalnya Sigmund Freud nih, dalam bukunya The Interpretation of Dream, mengatakan mimpi adalah media yang digunakan oleh pikiran manusia untuk mengembalikan beberapa hal yang terjadi atau tidak terjadi, atau beberapa permasalahan ketika manusia tidak dapat menyelesaikannya. Jadi ini adalah aktivitas alam bawah sadar aja tuh mimpi. Misalnya ada sesuatu yang sangat kita inginkan atau sesuatu yang sangat kita takutkan, justru terbawa di alam bawah sadar kita sehingga menjadi bunga-bunga tidur atau mimpi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi seorang mukmin dapat menjadi salah satu bagian dari 46 ciri kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin itu salah satu ciri dari kenabian. Walaupun sekarang kenabian sudah ditutup ya, karena Khataman Nabiyyin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nah, sehingga di dalam Al-Quran dikisahkan beberapa mimpi yang benar. Contohnya dari Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil, misalnya dia disembah oleh 12 bintang, mimpi 2 orang penghuni penjara ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, misalnya ketika dia menakwilkan mimpi, dan mimpinya Raja Mesir yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara negara Mesir pada waktu itu. Hingga pula mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang setiap tahunnya kita peringati sebagai Idul Kurban. Nah, adapun untuk gangguan-gangguan tidur dapat kita simpulkan ke dalam beberapa gangguan, misalnya insomnia. Nah, insomnia ini adalah orang yang sulit tidur misalnya. Jadi orang begadang sebenarnya bukan insomnia sih. Insomnia itu memang dia niat tidur tapi nggak bisa gitu. Jadi seharian dia kerja, pas di waktu malam dia nggak bisa tidur. Beda misalnya ketika kita memang tidur seharian dan kemudian tidur seharian sampai dari pagi sampai sore, kemudian lanjutlah bangun sorenya, ya wajar aja kita tidak tidur ketika malam. Itu bukan insomnia. Insomnia itu adalah orang yang seharian kerja tapi malam masih tidak bisa tidur. Gangguan tidur juga mendengkur. Nah, ini ada di YouTube-nya Panji tuh tips-tips untuk menghindari dengkuran. Karena dia juga pendengkur ya. Pendengkur itu kan sangat mengganggu teman tidur kita. Sleep apnea. Sleep apnea ini adalah gangguan tidur yang kita kehabisan napas. Itu bahkan banyak kematian itu disebabkan juga oleh sleep apnea. Nah, sleepwalking. Ini ada juga beberapa orang yang sementara tidur tapi dia berjalan sambil minuman atau dia ke ruang tamu dan sebagainya, itu sleepwalking. Nah, bedanya kalau mengigau itu dia cuma bicara tok gitu, dia tidak sampai berjalan. Tapi ini juga gangguan tidur. Nah, termasuk gangguan tidur pula adalah perempuan yang sementara hamil dan menyusui karena dia harus bangun, harus kesulitan tidur, dan harus menyusui anaknya ketika tengah malam. Ini beberapa dari gangguan tidur. Nah, untuk kita dapat tidur secara baik dan benar, adab-adab tidur telah dicontohkan oleh Rasul SAW. Yang pertama, menjaga kebersihan tempat tidur. Ini yang paling penting sih juga. Bagaimana kita mengibas-ibaskan sapu di tempat tidurnya kita. Jangan menyosor-nyosor aja langsung tidur. Menjauhi polusi udara, suara, dan cahaya. Polusi udara maksudnya yang sampai kamar itu pengap atau banyak bakteri-bakterinya. Polusi suara juga kita jauhkan dari kebisingan. Apalagi beberapa orang dia biasa tidur pakai headset atau dengan menyetel musik. Itu sebenarnya sebaiknya dihindari. Menjauhi juga cahaya, karena cahaya itu misalnya lampu membuat otak kita semakin sulit dalam beraktivitas ketika kita tidur, karena dia harus menangkap lagi tuh penginderaan atau bias-bias dari cahaya yang masuk. Menghangatkan kamar tidur pada musim dingin itu juga ada. Tidak meletakkan tumbuhan dan hewan di kamar tidur. Misalnya ada yang punya kaktus atau punya hewan piaraan, itu sebaiknya dihindari untuk dimasukkan dalam kamar tidur. Bersuci dan menyikat gigi. Ini juga penting. Berniat bangun malam untuk beribadah. Jadi kita niatkan memang untuk bangun malam ketika beribadah. Tidur setelah menulis wasiat, ini juga penting. Nah, salah satu adab tidur adalah menulis wasiat sebelum tidur, sehingga nauzubillah min dzalik, ketika teman-teman meninggal ketika tidur, Anda telah menuliskan wasiatnya, teman-teman. Jadi ini salah satu ciri orang beriman juga itu tidur setelah menulis wasiat. Nah, bertobat dalam artian muhasabah, atau kalau kemarin dalam bahasanya Albar, menghizab diri itu juga penting. Nah,
Kalau di resensi biasa kita sebut sebagai 24 habits-nya gimana sehingga ada poin-poin harian atau memohon maaf kepada diri dan memohon maaf pada orang lain. Tidak mementingkan alas tidur yang empuk, misalnya pilih-pilih tempat tidur gitu. Aduh, saya nggak bisa nih tidur di tempat kayak gini, bla bla gitu. Tidur menghadap kiblat, ya bukan melawan kiblat atau menyampingkan kiblat, tapi menghadap kiblat, jadi kepala yang di atas menghadap kiblatnya. Berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur juga itu bagian dari adab tidur. Misalnya doa dari Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yaitu ada 3 kul dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ayat kursi dan istighfar banyakin. Nah, kalau tidur menghadap kiblat itu juga harus kita menyamping ke kanan tidurnya, jangan sampai tengkurap atau telentang. Nah, ini banyak nih yang tidur biasa tengkurap, tidur aja langsung dia tengkurap atau telentang ke atas. Padahal paling bagus balik ke kanan, menghadap ke kanan dan menghadap kiblat. Termasuk bagian dari adab tidur pula adalah mengingat kematian, karena tidur kan seperti sabda Rasul tadi, saudara kembar, saudara dari kematian. Sehingga pula di dalam doa setelah bangun tidur itu, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur, itu disebutkan bahwa kita berterima kasih kepada Allah karena telah menghidupkan kembali setelah kematian kita. Jadi kita harus banyak-banyak mengingat kematian, jangan sampai kita sudah tidak kembalikan lagi nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa setelah bangun tidur. Misalnya ketika kita bangun, jangan langsung cek HP dulu, tetapi langsung sujud dan berwudu dulu. Kalau bisa sholat 2 rakaat. Kalau bisa ya sunnahnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah 15 munajat tidur dari Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Nah, ini yang pertama adalah munajat orang-orang yang bertobat. Nah, ini munajat itu doa ya, jadi ada orang doanya orang bertobat, ada munajat orang-orang yang mengadu, munajat orang-orang yang ketakutan, munajat orang-orang yang berharap, munajat orang-orang yang bersuka cita, munajat orang-orang yang bersyukur, munajat orang-orang yang taat kepada Allah, munajat orang-orang yang menuju sesuatu, munajat para pecinta, munajat orang-orang yang berwasilah, munajat orang-orang yang membutuhkan sesuatu, munajat orang-orang arif, munajat orang-orang yang berzikir, munajat orang-orang yang memohon perlindungan, dan munajat orang-orang yang zuhud. Nah, pentingnya adab tidur ini karena jangan sampai kita itu tidur hanya tidur-tiduran tidur gitu, atau kita ketiduran atau tertidur atau bahkan ditiduri. Tidur yang benar membuat kita bukan hanya berlaku adil pada raga, tapi juga bagian dari ikhtiar mendapat berkah spiritual dan berkah intelektual, yaitu mimpi yang benar, ilham, atau bahkan wahyu.